Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arjum Muafiq Adil Musyarraf, NIM 430120200146, dan di sini saya akan menerangkan tentang mind mapping saya tentang perpecahan Islam. Saya ringkas demikian rupa agar mudah dipahami. Yang pertama, perpecahan Islam itu mulainya terjadi ketika terbunuhnya Khilafah Utsman bin Affan. Dari itu perpecahan Islam mulai memuncak karena ada suatu kaum muslimin atau golongan, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib, dan satu golongan lagi yang dendam atas terbunuhnya Utsman bin Affan, dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sekali, sehingga terjadi Perang Jamal. Perang Jamal adalah perang antara Ali dan Aisyah, dan dilanjutkan lagi dengan Perang Siffin. Perang Siffin yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, merebutkan sebuah kedudukan. Dan dari situlah awal dari timbulnya berbagai aliran umat Islam. Jadi terpecah belah gitu, yaitu antara lain Khawarij. Khawarij adalah suatu sekte yang terpecah belah menjadi kelompok lagi setelah keluar dari pengikut Ali, meninggalkan barisan pengikut Ali karena dia agak tidak terima terhadap sebuah keputusan Ali yang menerima sebuah tahkim dalam perang Siffin dengan kelompok Bughdad. Kelompok Bughdad itu kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan khilafah. Yang kedua adalah Murji'ah. Murji'ah adalah orang yang menunda akan penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketan, yakni Ali dan Muawiyah serta pendukungnya masing-masing hingga hari kiamat kelak. Yang selanjutnya adalah Syiah, yang mana sudah terkenal sekali hingga saat kini, yaitu orang-orang yang tetap mendukung Ali, mencintai Ali dengan cinta yang luar biasa, yang cinta dengan berlebihan, dan keluarganya Ali juga. Sedangkan Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, Abu Musa al-Ash'ari, dan orang-orang yang menerima tahkim adalah kafir. Itu pendapat dari Khawarij. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, penggalan surat Al-Ma'idah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Seperti itu. Dari ayat inilah mereka mengambil kesimpulan la hukma illa lillah, bahwa tidak ada hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Harun lebih lanjut melihat bahwa sebagaimana yang telah dikatakan di atas, bahwa persoalan kalam. Di sini ada persoalan kalam. Yang pertama adalah persoalan siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang bukan bagian dari Islam. Maaf, saya ralat. Siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang bukan bagian dari mereka yang tadi. Khawarij sebagaimana telah disebutkan, mereka bahwa memandang bahwa orang-orang itu terlibat dalam peristiwa tahkim adalah kafir berdasarkan ayat Allah tadi, surat Al-Ma'idah ayat 44. Persoalan ini telah menyimpulkan 3 aliran teologi di dalam Islam, yaitu Khawarij, yang mana menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari agama Islam atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Sungguh parah. Yang kedua adalah Murji'ah, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun mengenai dosa yang dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak, atau malah menghukumnya. Seperti itu dari kaum aliran Murji'ah. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah, yang mana dia tidak menerima dari kedua pendapat di atas tadi,
Bagi mereka, orang-orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil posisi antara mukmin dan kafir, yang dikenal dengan istilah al-manzilah, baina manzilatain, posisi di antara dua posisi. Itu menurut pendapat Mu'tazilah. Dalam dunia Islam timbul pula dua aliran teologi yang terkenal dengan nama Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia memiliki kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatan. Adapun Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasionalisme mendapatkan tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama dari golongan Hambali, yaitu dari pengikut-pengikut mazhab Ibnu Hambal. Mereka yang menantang ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dalam tahun 935 Masehi. Di samping aliran Asy'ariyah, timbul pula suatu aliran disamarkan yang juga bermaksud menentang aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi di tahun 944 Masehi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi al-Maturidiyah. Mungkin Murji'ah dan Mu'tazilah tak mempunyai wujud asli lagi kecuali dalam sejarah. Adapun yang masih eksis hingga sekarang adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang keduanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda baru tahu? Ini adalah fakta yang mengejutkan, bahwa Murji'ah dan Mu'tazilah tak mempunyai wujud lagi selain di sejarah. Adapun yang masih eksis sekarang yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau telah mengabarkan berita dalam sabdanya bahwa umat Islam akan berpecah belah. Yaitu yang sabdanya kurang lebih seperti ini: sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 71 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja yang selamat, yaitu golongan Al-Jamaah. Angka 73 tersebut bukan menunjukkan arti bilangan sesungguhnya, tetapi betapa banyaknya perpecahan belah itu, sehingga menimbulkan golongan-golongan yang sulit dihitung satu persatu. Dan contohnya banyak sekali di Indonesia. Ya, mungkin itu cukup dari live mapping saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.